Selamat pagi para siswa. Hari ini kita akan mempelajari tentang unsur kebahasaan novel. Sebelum kita memasuki materi, kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuannya ada 3. Yang pertama, teman-teman nanti mampu menguraikan isi dan unsur kebahasaan novel. Yang kedua, teman-teman mampu membedah novel untuk menemukan unsur kebahasaannya. Yang ketiga, teman-teman mampu menyajikan unsur kebahasaan novel secara tulis dan lisan. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mengetahui unsur kebahasaan novel, kita perlu mengulas kembali apa itu novel. Ada yang masih ingat apa itu novel? Ya, novel adalah karya fiksi. Ya, Maul? Novel adalah buku. Ya, baik. Ya, Jasmine? Ya, terima kasih. Jadi, jawaban teman-teman sudah benar adanya, namun Ibu akan merangkum jawaban tersebut menjadi novel adalah sebuah karya fiksi yang di dalamnya terdapat peristiwa-peristiwa nyata yang berkaitan dengan kehidupan seseorang dengan seseorang di sekelilingnya yang menonjolkan watak, sifat, dan perilaku. Jadi, meskipun dia merupakan karya fiksi, jadi dia dihidupkan dengan peristiwa-peristiwa nyata yang seakan-akan terjadi. Seperti itu. Nah, di dalam novel tentu memiliki kebahasaan-kebahasaannya. Nah, unsur kebahasaan yang akan kita pelajari itu ada beberapa macam. Yang pertama, majas. Nah, majas itu adalah gaya bahasa yang digunakan penulis untuk mengungkapkan perasaan-perasaannya menggunakan kata imajinatif dan bahasa kiasan. Di dalam majas, dia memiliki 4 macam. Yang pertama, majas perbandingan, majas pertentangan, majas sindiran, dan majas penegasan. Yang pertama, kita akan membahas tentang majas perbandingan. Di dalam majas perbandingan terdapat beberapa jenis gaya bahasa. Yang pertama, gaya bahasa personifikasi. Yang kedua, gaya bahasa hiperbola. Yang ketiga, gaya bahasa perumpamaan. Yang keempat, gaya bahasa metonomia. Dan yang kelima, gaya bahasa metafora, dan sebagainya. Nah, tentu di dalam novel-novel yang teman-teman sudah baca, itu tentunya akan mengandung beberapa gaya bahasa perbandingan tersebut. Contoh gaya bahasa yang Ibu akan bacakan yaitu gaya bahasa dalam novel Dilan. Jadi, di dalam novel Dilan ini tentunya mengandung majas perbandingan. Ibu akan mengambil salah satu gaya bahasa yang dalam majas perbandingan, yaitu gaya bahasa personifikasi. Contohnya, hujan itu seperti menggambarkan perasaanku saat ini yang tak karuan. Jadi gaya bahasa personifikasi seperti yang kita ketahui itu, yaitu menggambarkan sesuatu yang mati seakan-akan hidup. Seperti itu. Jadi contohnya tadi itu adalah suara hujan itu mewakili perasaanku saat ini yang tak karuan. Jadi itu adalah majas personifikasi yang terdapat dalam novel Dilan. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang majas yang kedua, yaitu adalah majas pertentangan. Di dalam majas pertentangan memiliki beberapa gaya bahasa juga. Yang pertama, gaya bahasa paradoks. Yang kedua, antiklimaks. Dan yang ketiga itu litotes dan sebagainya. Berikutnya, majas sindiran. Majas sindiran juga sama dengan kedua majas sebelumnya, memiliki gaya bahasa. Gaya bahasa yang terdapat dalam majas sindiran yaitu adalah gaya bahasa ironi, sinisme, dan sarkasme. Dan yang keempat adalah majas penegasan. Di dalam majas penegasan, gaya bahasanya itu adalah klimaks, antiklimaks, dan repetisi dan sebagainya. Nah, itulah beberapa gaya bahasa yang terdapat dalam 4 majas tadi. Jadi 4 majas tadi itu teman-teman apa saja? Ya, perbandingan, pertentangan, sindiran, dan penegasan. Selanjutnya, unsur kebahasaan berikutnya itu adalah diksi. Diksi itu adalah pilihan kata yang digunakan penulis yang memiliki makna yang menarik dan menimbulkan efek estetik. Di dalam novel Dilan, tentunya penulis di sini memilih kata-kata yang menarik
untuk membangun minat pembaca untuk membacanya. Contohnya, ketika aku bangun pada pagi hari, pikiranku langsung dipenuhi oleh peristiwa semalam dengan Dilan. Apakah Dilan mengubah rencananya atau tetap melakukan pembalasan dendam? Jadi, semisal di sini penulis hanya menggunakan kata-kata seperti aku bangun pagi, aku langsung dipenuhi oleh peristiwa semalam dengan Dilan. Tentunya itu tidak menarik. Untuk menariknya menghasilkan kata-kata seperti ini. Begitu ya teman-teman. Nah, tentu majas dan diksi itu adalah dua hal yang berbeda. Majas tadi seperti yang saya sudah jelaskan bahwa dia itu adalah gaya bahasa untuk menggambarkan perasaan penulis. Sedangkan diksi itu dia itu adalah pilihan kata yang digunakan penulis dengan kata-kata yang menarik untuk membangun minat pembaca, seperti itu. Lalu unsur kebahasaan berikutnya itu adalah ungkapan. Unsur kebahasaan berikutnya adalah ungkapan. Ungkapan adalah gabungan dua kata atau lebih yang digunakan penulis untuk mengkiaskan satu hal. Nah, contoh-contoh ungkapan seperti gulung tikar yang artinya bangkrut, banting tulang yang artinya kerja keras. Nah, itulah ungkapan. Yang berikutnya adalah peribahasa. Peribahasa adalah ungkapan secara tak langsung yang memiliki makna tersirat. Contoh peribahasa adalah tong kosong nyaring bunyinya, yang artinya orang yang banyak berbicara padahal dia tidak memiliki pengetahuan apa-apa. Dan contoh lainnya. Yang berikut adalah kata rujukan. Yang selanjutnya adalah kata penghubung. Kata penghubung adalah kata yang menghubungkan antara frasa, klausa, dan kalimat. Di dalam novel, kata penghubung ini sangat dibutuhkan. Saya mengambil contoh dalam novel Dilan, kata penghubungnya dia menggunakan kata penghubung dan. Contohnya, menurutku aku merasa menjadi lebih asik karena lebih seru dan menyenangkan. Setiap aku bangun tidur, selalu ingin kupastikan bahwa ia masih ada di bumi. Jadi, untuk menghubungkan sesuatu, dia di sini menggunakan kata penghubung dan, yaitu seru dan menyenangkan. Berikut yang terakhir adalah kata kompleks. Kata kompleks adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu aksi, peristiwa, atau keadaan sehingga mempunyai lebih dari satu verba utama. Nah, contoh kata kompleks di dalam novel Dilan yaitu adalah Yugo sedang ngobrol sama ayah membahas mobil. Aku duduk di sofa panjang di sebelah kiri ayah. Jadi itu adalah kata kompleks yang terdapat dalam novel Dilan. Nah, teman-teman, itu tadi unsur kebahasaan novel. Jadi unsur kebahasaan yang pertama tadi itu apa? Iya, majas, diksi, peribahasa, kata rujukan, kata penghubung, dan kata kompleks. Nah, apakah teman-teman sudah memahami? Ada yang ingin bertanya? Baik, kita lanjutkan ke contoh-contoh analisisnya. Nah, contoh analisis majas dalam novel Dilan 990, Ibu sudah memprint beberapa hal untuk teman-teman pelajari. Ibu akan membagikan kepada teman-teman. Nah, teman-teman, contoh analisis ini digunakan teman-teman nanti sebagai bahan referensi ketika teman-teman menganalisis atau ketika teman-teman mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Nah, di situ analisisnya itu adalah tentang majas-majas. Untuk diksi dan lain sebagainya, kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Selanjutnya adalah untuk kelompoknya, teman-teman dibagi dalam dua kelompok menurut tempat duduk. Jadi sebelah sini kelompok 1 dan yang sebelah sini adalah kelompok 2. Ibu telah menyiapkan beberapa novel. Untuk kelompok 1 nanti akan menganalisis majas dalam novel Critical Eleven. Siapa yang akan menjadi ketua kelompok? Ya, baik. Ini Jasmine saya serahkan. Lalu yang kedua itu adalah teman-teman akan menganalisis majas yang terdapat dalam novel Hujan.
Di sini siapa yang akan menjadi ketua kelompok? Baik, Jetli. Itulah kelompok untuk mengerjakan majas-majas atau untuk mencari unsur kebahasaan yang kita pelajari hari ini. Kita akhiri pelajaran hari ini. Ibu mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman.